disciples transforming lives. Shalom, bagaimana kabar Anda? Luar biasa ya, senang sekali. Saya benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu baik. Saya percaya Dia melawat kita, Dia memuaskan hati kita. Hati kita dipenuhi dan saya percaya pada waktu kita terarah kepada Tuhan, perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama dari seorang yang sangat muda. Bahkan orang ini mungkin lebih muda daripada setiap kita, saudara. Orang ini namanya Yosia. Kita akan baca ya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1. Saya akan bacakan buat Anda semua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Saudara, jadi Yosia ini berumur 8 tahun. Siapa di tempat ini yang usianya 8 tahun? Ada? Wah, gak ada saudara ya. Saudara, bahkan anak saya yang paling besar aja 10 tahun. Nomor 2 baru 7 tahun. Jadi saya bayangkan, wow, 8 tahun ya. Sangat kecil saudara. Bukan muda saudara, ini betul-betul kecil. Dan Yosia itu menjadi raja di usia yang sangat belia. Sangat kecil saudara. Kalau di negara kita itu seperti presiden. Tapi kalau presiden itu kan diangkat dari wakil-wakil rakyat ya, rakyat memilih. Tiap beberapa periode sekali. Tetapi kalau di dalam sistem kerajaan pada waktu itu, jadi kalau rajanya itu meninggal dunia maka anaknya akan menggantikan. Tidak peduli usianya berapa. Dan pada waktu itu papa daripada Yosia yang bernama Amon itu meninggal. Saudara, pada waktu Yosia berumur 8 tahun. Sehingga akhirnya Yosia diangkat menjadi raja saudara. Kemudian kita akan lihat saudara. Pada waktu Yosia menjadi raja, kira-kira dia itu memerintah rakyatnya itu seperti apa? Orang-orangnya seperti apa saudara ya? Kita akan lihat. 2 Raja-Raja 22 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat Anda. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Wow, ternyata rakyatnya ini adalah rakyat yang meninggalkan Tuhan saudara. Dan membuat murka Tuhan menyala-nyala saudara. Jadi Yosia ini anak umur 8 tahun memerintah sebagai raja dengan rakyat model seperti itu saudara. Nah, dan rakyatnya ini menimbulkan sakit hati di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kalau kita lihat lebih jelas lagi, kita lihat sebenarnya kesalahannya itu apa sih? Kok sampai murka Tuhan itu menyala-nyala? Dikatakan kalau Anda baca nanti 2 Raja-Raja 22 dan 23 Anda akan lihat. Itu fatal-fatal saudara ya. Mereka menyembah berhala. Mereka pasang imam-imam berhala. Sudah gitu ditambah lagi ada sebuah kekejian. Mereka bikin namanya pelacuran bakti. Jadi setelah menyembah berhala mereka mengadakan perjinahan seperti itu. Rakyat dengan imamnya pokoknya mengerikan. Ditambah lagi gak cuma seperti itu, ada juga yang namanya mempersembahkan korban anak kepada Dewa Molok. Jadi mengerikan saudara. Jadi anak itu dipersembahkan untuk dibunuh gitu saudara. Wow. Dan itu mendukakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dan Tuhan ngomong bahwa murkaku tidak akan padam-padam. Tidak dikatakan murkaku tidak padam, itu kan satu kali. Murkaku terhadap tempat ini akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Ini artinya Tuhan itu mau ngomong marahnya itu udah sampai ke puncak saudara, seperti itu. Tetapi Yosia ini luar biasa saudara. Ayat 2 dikatakan 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi ternyata meskipun dia ini masih muda. Yosia ini hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa artinya ini saudara? Hari ini saudara, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda sebagai seorang CGL yang mungkin masih muda, Anda mengembalakan orang-orang yang lebih tua daripada Anda jangan minder. Asal ada tangan Tuhan menyertai Anda mengikut Tuhan dengan segenap hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, percayalah Tuhan
akan menolong Anda. Dan bagi Anda orang-orang yang lebih secara usia lebih tua daripada orang-orang yang dipimpin saudara, Anda jangan meremehkan saudara. Karena Yosia ini ternyata anak 8 tahun dia jadi raja memerintah kerajaannya pada waktu itu. Seperti itu saudara. Nah sebenarnya kalau kita lihat ceritanya Yosia ini saudara, dia ini masih muda tetapi dipakai Tuhan. Dan dari hidupnya kita akan belajar sesuatu saudara. Apa yang kita pelajari? Yosia ini ternyata kalau kita lihat silsilahnya, Yosia ini masih punya kakek buyut yang saleh. Namanya Hizkia. Jadi Yosia ini ternyata saudara, dia punya papa namanya Amon, itu jahat. Punya kakek namanya Manasye, itu juga jahat. Kakeknya punya papa, itu namanya Hizkia. Kakek buyutnya ini ternyata adalah seorang raja yang takut akan Tuhan saudara, yang saleh. Tetapi masalahnya Yosia ini gak kenal sama kakek buyutnya. Dia cuma tahu papanya dan itu pun sampai umur 8 tahun saudara. Dan mungkin dia juga pernah mendengar kakeknya, itu pun jahat juga ya, Manasye. Saudara perhatikan, biasanya kalau seorang anak itu apa yang dilakukan oleh papanya akan ditiru, betul ya? Karena bagi seorang anak papa itu kan figur. Jadi kalau papanya salah pasti ikut salah. Tapi Yosia ini luar biasa. Papanya salah, dia itu tidak tahu Tuhan itu jagai, Tuhan itu kasih hati untuk ikut yang benar. Dia gak ikut salah saudara. Luar biasa. Nah ternyata saudara, pertanyaannya dari mana Yosia itu mengenal jalan-jalan Tuhan? Karena dia gak punya referensi. Ternyata saudara, dengan pengetahuan yang terbatas tentang Tuhan saudara, Yosia itu melakukan langkah sederhana yaitu memperbaiki rumah Tuhan yang telah lama ditinggalkan. Jadi Yosia ini kasih uang, memerintahkan kepada pegawainya seperti itu untuk mengambil uang dari rakyat untuk membangun, kembali memperbaiki rumah Tuhan seperti itu. Dan rumah Tuhan diperbaiki dan imam pada waktu itu, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, tiba-tiba saudara diketemukan kitab Taurat Tuhan. Yang telah lama diabaikan, itu diketemukan lagi. Jadi seperti menemukan harta pusaka. Hari ini ada sebuah kata-kata profetik bagi Anda. Saudara, pada waktu hati kita ini mencari Tuhan kembali, pada waktu kita ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan kembali, perhatikan, percayalah akan ada tuntunan berkat Tuhan selanjutnya. Katakan amin. Jadi Yosia ini pertamanya gak ketemu kitab ini. Ini kitab langka saudara. Kalau Anda nanti baca. Ini kitab yang terkubur. Tiba-tiba diketemukan lagi. Di zamannya Yosia. Jadi pada waktu dia ini punya hati saudara. Untuk mencari Tuhan. Tiba-tiba Allah memberikan tuntunannya. Dan kitab itu berbicara tentang perintah-perintah, tuntunan Tuhan dan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan benci. Seperti itu. Jadi saudara, pada waktu kita bersama-sama hati Anda terarah kembali kepada Tuhan, tiba-tiba Anda akan tahu kalau ini Tuhan akan marah. Kalau ini bisa seperti itu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang menyingkapkan. Katakan amin. Saudara, dan dia umur 8 jadi raja, umur 26. Dia mendengar firman Tuhan untuk pertama kalinya. Pada waktu kitab itu dibacakan kembali. Di usia 26. Jadi saudara bayangkan ya. Yosia itu dibesarkan oleh seorang papa yang jahat. Kakeknya juga jahat. Sampai dia berumur 8 tahun dia jadi raja. Pada waktu dia jadi raja, dia lihat sekelilingnya semuanya menyembah berhala, menyembah patung. Semuanya mencuri, membunuh. Seks bebas, ada pelacuran bakti seperti itu. Semuanya berbohong. Kalau di zaman sekarang ini saudara, mungkin kanan kiri Anda itu gak ada yang cari Tuhan. Ditambah lagi, zaman sekarang untuk berbuat dosa itu gampang. Aksesnya sangat gampang. Kita sekarang terhubung secara koneksi internet. Orang buka YouTube. Dengan mudah tiba-tiba ke arah-arah dosa. Pornografi dan sebagainya. Dan kanan kiri itu seperti itu dan itulah kira-kira yang terjadi pada Yosia. Kanan kirinya itu sudah berbuat seperti itu saudara. Bohong udah biasa. Berzina udah biasa. Buat patung. Belum lagi
Yang ngeri-ngeri itu kan tadi sampai ada mengorbankan anak saudara. Anda akan lihat itu adalah titik bagaimana kebejatan Israel titik terendahnya. Di mana Tuhan itu sampai murka luar biasa. Nah, kemudian dibacakan firman Tuhan. Kitab Taurat itu diketemukan kembali dan dibacakan saudara. Pada waktu firman Tuhan dibacakan saudara, tahu nggak saudara betapa kagetnya Yosia. Dia kaget, waduh ternyata selama ini salah. Ini salah nih. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Apa sih arti menginsyafkan? Menginsyafkan itu artinya sadar dengan kaget atau syok. Siapa yang pernah syok? Angkat tangan. Anda berpikir benar, tiba-tiba, oh ini ternyata salah. Siapa yang pernah ngalamin itu? Itu yang terjadi sama Yosia saudara. Jadi dia ini kaget pada waktu dibacakan firman Tuhan seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dengan sebuah cerita saudara. Suatu hari ada anak yang usianya 8 tahun dan dia tuh berangkat ke sekolah. Nah ternyata di sekolahnya, dekat sekolahnya itu ada peternakan ayam petelur. Dan suatu pagi yang sepi seorang anak ini pada waktu dia mulai ke sekolah lewat tempat itu dia lihat di atas kandangnya itu ada telur saudara. Nah apa yang dilakukan oleh anak itu? Kemudian dia mulai ambil, dia masukkan dalam tasnya dan dia mulai berangkat ke sekolah. Pulang sekolah dia tunjukkan ke papanya. Papa, aku nemu telur ini. Seperti itu. Papanya mulai kaget lihat. Kamu nemu di mana? Ini telur aku temukan ada di atas kandang ayam petelur itu yang dekat sekolah. Sang papa bilang, nak itu bukan nemu tapi mencuri. Itu bukan milikmu, kamu gak harusnya ambil itu seperti itu. Kemudian anak 8 tahun ini garuk-garuk kepala sambil berkata, hah mencuri? Saya kira ini nemu kok. Tergeletak gak ada yang punya, ya sudah saya ambil. Oh ternyata ini mencuri. Nah seperti itu loh saudara, kagetnya Yosia. Pada waktu firman Tuhan itu dibacakan. Dan Yosia ini saudara, Anda harus tahu. Bangsa Israel itu berada di tingkat kejahatan yang luar biasa. Pada waktu dia mulai tahu tentang kebenaran, Alkitab berkata, kalau Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan dosa, tiba-tiba Yosia tahu, waduh ternyata semua bangsaku ini berdosa. Tiba-tiba dia tahu, wah ini semua berdosa nih. Kemudian dikatakan apa? Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian dibacakan tuh kitab Taurat itu kebenarannya dan penghakimannya. Dan ayat 17 saudara itu dengan jelas kita bisa lihat tentang penghakimannya. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Dari situ langsung Yosia tahu, wah Tuhan ini marah besar. Kalau seperti ini penghakiman Tuhan pasti datang. Tiba-tiba Yosia ingat. Bukankah dulu pada waktu Tuhan itu murka, apa yang terjadi saudara? Dia mulai kirim air bah. Karena pada waktu zaman Nuh itu orang-orang berbuat jahat, akhirnya ditenggelamkan dengan air bah. Karena mereka tidak mau bertobat, akhirnya gak ada jalan lain saudara. Tiba-tiba Yosia langsung kaget, syok, sadar dan tahu konsekuensi apa yang dihadapi oleh bangsanya. Saudara, kita akan lihat sebuah gambar. Anda minta tolong ditampilkan gambar ini. Oke. Coba Anda baca gambar ini. 1, 2, 3. Dilarang berjualan. Betul ya? Coba kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Dilarang berjualan. Betul? Siapa yang bilang betul angkat tangan? Coba saya ulang lagi. Kita baca gambar ini ya. 1, 2, 3. Dilarang berjualan. Betul ya? Siapa yang salah? Apa yang betul? Dilarang berjualan. Saudara perhatikan. Jadi ceritanya gini. Suatu hari pemilik toko ini. Dia itu melihat banyak orang berjualan di depan tokonya. Kemudian dia suruh tukang. Tolong tulis ya. Dilarang berjualan di lokasi ini. Seperti itu. Nah sang tukang ini bikinnya seperti ini. Kemudian sang pemilik toko ini suatu hari lihat, loh kok seperti ini, tapi ya
Mungkin orang ngerti lah ya, dia lewat. Hari pertama. Hari kedua dia lihat lagi. Aduh rasanya kok ini kurang ini. Tapi ya sudah lewat lagi hari kedua. Kemudian yang ketiga, hari ketiga dia mulai lihat. Dilarang. Jangan-jangan mereka yang lain juga ngerti ya. Ya udahlah, dia lewat diabaikan. Saudara perhatikan. Pada waktu Yosia mendapat peringatan firman Tuhan, sebenarnya dia juga bisa mengabaikan loh. Dia bisa mengabaikan. Gak apa-apa. Kanan kiri nonton film porno di YouTube, gak apa-apa. Bisa loh diabaikan saudara. Bisa saudara. Jadi meskipun sadar salah, tapi diabaikan, itu bisa. Dibiarkan. Tetapi ternyata Yosia gak seperti itu. Kita lihat 2 Raja-Raja 23-25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia. Yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi ternyata Yosia itu berbalik kepada Tuhan dengan 3 cara. Pertama dengan segenap hati. Katakan segenap hati. Yang kedua segenap jiwa. Yang ketiga segenap kekuatan. Ini maksudnya apa? Dia ini hatinya berbalik kepada Tuhan. Kemudian pikirannya, perasaannya, kehendaknya juga berbalik. Jadi Yosia itu mulai setuju bahwa kalau Tuhan bilang salah itu memang salah. Gak peduli seperti apa. Karena itu kalau Anda lihat nanti tindakan-tindakan Yosia dia itu ekstrim banget. Itu imam-imam dipecatin semua saudara, imam-imam penyembah berhala. Dia ngamuk, pokoknya ekstrim banget tindakannya. Dan dengan segenap kekuatannya. Jadi Yosia ini saudara, dalam hidupnya Yosia diberesin semua. 5 kesalahan dosa orang Israel diberesin semua. Penyembah berhala patung diberesin semua saudara. Pelacuran bakti diberesin semua. Menyembahkan anak kepada dewa Molok, korban bakaran diberesin. Pokoknya dia berbalik, makanya dicatat. Dia berbalik dengan segenap hati. Berbalik segenap hati. Berbalik segenap jiwa. Berbalik dengan segenap kekuatan. Makanya dikatakan Tuhan itu berkenan kepada Yosia. Dari sini kita bisa lihat, ternyata kalau kita ngomong bertobat, bukan tomat, tobat kumat. Tahu ya tomatnya? Aku bertobat loh, tapi tindakannya masih ke sana. Nah itu namanya tomat, tobat kumat. Itu di mata Tuhan belum berbalik. Berbalik itu ada 3 ini saudara, jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Nah ini yang dilakukan oleh Yosia. Kemudian pada waktu Yosia mulai dengar kitab Taurat itu, apa yang dilakukan Yosia? 2 Raja-Raja 11, 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaian. Respon hatinya langsung mengoyakkan pakaian. Pernah ada raja seperti ini, namanya Daud. Pada waktu ditegur keras oleh Nabi Nathan tentang perzinahannya dengan Batsheba, langsung dia mengoyakkan pakaiannya. Yosia itu seperti itu juga. Dia mengoyakkan pakaiannya, respon hatinya langsung. Jadi pada waktu ada firman nyampe dalam hatinya, dia gak berkelit, dia gak bilang, itu bukan saya. Itu kesalahan rakyat saya. Bukan saya ini loh. Raja baru dari 8 tahun. Enggak, dia langsung mengoyakkan pakaiannya. 2 Raja-Raja 22:19. Pada waktu dia mengoyakkan pakaiannya itu saudara, ternyata Tuhan di sorga itu melihat Yosia. Dan Tuhan itu kirim perkataannya melalui seorang nabi. Ngomong di 2 Raja-Raja 22:19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa Yosia itu menyesal kemudian merendahkan diri. Hikmat apa yang kita bisa pelajari? Saudara, hari ini siapapun kita, kalau ada firman menegur kita, kita harus bersikap seperti Yosia. Menyesal, merendahkan diri.
Dan gak seperti itu saja saudara, ada tindakan yang dia lakukan. Sambil menangis dia itu mengoyakkan pakaiannya. Alkitab berkata seperti ini, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk bisa nolong kita. Telinganya itu gak kurang untuk bisa mendengar kita. Yang jadi pemisah adalah dosamu. Dosa itu jadi pemisah. Kita harus tahu saudara, kalau pada waktu ada firman nyampe di dalam hidup kita, respon kita harus seperti Yosia. Harus. Bukankah dia Allah yang kudus? Kalau kita memang sudah divonis salah oleh firman, ya bilang Tuhan sorry memang aku salah. Itu Allah akan berkenan saudara. Saudara kalau Anda lihat Saul pada waktu ditegur oleh Tuhan, dia gak seperti Daud. Makanya dia disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan itu kalau berbicara tentang standar saudara, standarnya tinggi. Dan kita sebagai anak-anaknya harus ngerti supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan seperti Yosia ini ya. Saudara perhatikan, mengoyakkan pakaiannya ini artinya apa? Dalam sebuah budaya Yahudi, ini adalah sebagai tanda perkabungan dan berduka cita. Jadi kalau ada orang sampai mengoyakkan pakaiannya, itu artinya dia itu betul-betul berkabung dan berduka cita. Tanda perkabungan seperti itu. Karena pakaian itu adalah penampakan lahiriah. Orang pakai pakaian itu supaya menutupi bagian tubuhnya. Jadi pakaian itu bisa, sometimes itu bisa sekedar topeng atau tipu daya. Tapi kalau sampai dikoyakkan, artinya akan terlihat apa yang ada di balik pakaian itu. Dan pakaian yang dikoyakkan itu saudara, artinya sama seperti hati yang dikoyakkan. Seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat betapa remuknya hatiku ini. Aku ini menyesal Tuhan, ampuni Tuhan. Pertobatan yang dalam, Tuhan lihatlah motivasi hatiku seperti itu. Lihatlah aku Tuhan di tempat yang tersembunyi. Tuhan itu saudara adalah Allah yang melihat sampai ke tempat tersembunyi. Jadi arti mengoyakkan pakaian itu artinya seperti itu saudara. Saudara perhatikan, Allah itu melihat penyesalan yang dalam dari seorang Yosia. Dan kalau Anda lihat saudara, dan Tuhan itu menghargai loh. Tuhan itu menghargai. Padahal kalau dilihat sebenarnya itu bukan dosanya Yosia, itu kan dosa bangsanya saudara. Bukan dosanya pribadi. Tetapi dia mengambil tanggung jawab itu. Karena Yosia itu tahu saudara. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Yosia? Yosia itu tahu bahwa di antara kekudusan Tuhan dan di antara dosa bangsanya, dia harus mengambil celah berdiri di tengah. Kalau enggak, murka Tuhan ini langsung kena ke bangsanya. Dia langsung berdiri di celah karena dia tahu bahwa Tuhan itu kudus. Kalau dia sudah ngomong pasti dilakukan. Saudara, kita lihat dari sini. Ternyata untuk perubahan yang besar atas bangsa Yehuda, pada waktu nanti terjadi itu memang melibatkan seluruh bangsanya. Tetapi kebangkitan itu dimulai dengan adanya seorang Yosia, seorang pribadi yang mengalami jamahan yang sangat pribadi dan dalam dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa setiap Anda punya sebuah jamahan yang dalam dengan Tuhan. Banyak orang berkata, Pastor Jimmy, kita tuh baru bisa kenal Tuhan nanti di surga. Enggak, Anda bisa. Kita itu manusia rohani, kita bisa minta Tuhan menjamah Anda. Begitu rupa. Supaya apa? Supaya Anda kenal hatinya saudara. Dan saya percaya saudara, kebangkitan yang besar itu memang akan pasti melibatkan banyak orang. Tetapi selalu dimulai dari satu pribadi yang mengalami jamahan Tuhan yang dalam. Jamahan Tuhan yang dalam. Jadi pada waktu Yosia itu tahu tentang Tuhannya itu ngamuk saudara. Langsung saudara, Anda lihat nanti, Anda baca. Imam-imam dipecatin semua. Pokoknya yang membuat Israel berdosa, pokoknya diberesin semua. Dia ngamuk benar-benar seperti Tuhan ngamuk. Dia langsung tidak mengizinkan terjadi pelacuran bakti. Tidak mengizinkan terjadi penyembahan anak kepada Dewa Molok. Tidak diizinkan. Pokoknya dia itu langsung radikal. Saudara, itu karena apa? Karena Tuhan. Pada waktu dia mengoyakkan hatinya, Tuhan memberikan hatinya kepada Yosia. Saudara, mengapa hari ini saya bagikan ini kepada Anda? Saudara, karena nanti dalam 1 minggu ke depan,
kurang lebih 1 minggu ke depan, akan ada kegerakan doa puasa 21 hari. Dari tanggal 26 Mei, di situ kita akan ibadah sama-sama. Dan itu adalah hari kita juga start awal hari pertama doa puasa. Itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kan. Nah, sampai tanggal 15 Juni. 26 Mei sampai 15 Juni. Tanggal berapa saudara? 26 Mei sampai 15 Juni. Dan tema doa puasa kita ini, kegerakan kita ini adalah Revival Start With Me. Ini adalah temanya. Revival Start With Me. Jadi bagaimana kita akan seperti Yosia dan kita akan mengizinkan memberikan diri kita untuk mengalami yang namanya personal revival. Kebangunan rohani pribadi saudara. Seperti itu. Oleh karena itu saya dorong Anda, siapkan diri Anda. Ambil komitmen, koyakkan hati Anda. Mungkin Anda orang yang tidak banyak berkata-kata, izinkan air mata Anda, jeritan Anda tertumpah naik ke tahta Allah saudara. Berdoalah dengan sebuah beban. Berdoalah dengan sebuah passion. Pada waktu Anda doa puasa, banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa. Anda mungkin juga nanti pada waktu momen-momen itu Anda bisa kumpul dengan CG-CG. Mungkin secara online, telepon. Banyak berdoa. Berdoa saudara. Banyak berdoa saudara. Saya percaya akan terjadi sesuatu saudara. Mengapa kita butuh berpuasa saudara? Mengapa kita harus berpuasa? Saudara tahu enggak saudara? Kita bersyukur Tuhan itu mempercayai kita. Perkara-perkara yang besar, katakan amin. Karena nanti saudara, kita ini sedang mempersiapkan sebuah kegerakan yang besar di gereja kita ini di semester 2. Pasti akan ada banyak tuaian. Pasti akan nanti juga ada CG Fund, pemimpin-pemimpin baru akan dibangkitkan. Dan saya itu percaya saudara, makanya di momen doa puasa ini kita akan mempersiapkan hati kita, katakan amin. Saudara tahu enggak, kegerakan pertama kali dimulai pada waktu Pentakosta. Di mana murid-murid mereka mulai cari Tuhan, mereka berdoa. Pada waktu itu Yesus sudah naik ke surga, mereka gak tahu harus bagaimana, ngapain ya gak tahu. Mereka berdoa, karena Yesus pernah ngomong kamu gak usah kemana-mana, tunggu di tempat ini nantikan janji Bapa. Mereka cuma berdoa dan berdoa. Dan di hari Pentakosta, tiba-tiba Roh Allah bertiup. Tuhan menghinggapi mereka dengan lidah-lidah api dan memenuhi mereka dengan Roh Kudusnya. Mereka tiba-tiba berubah saudara. Dari Petrus yang seorang yang pernah jadi pecundang, ketakutan menyangkal Yesus 3 kali, berkata aku tidak mengenal. Tiba-tiba bangkit berdiri dan dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu bukan kekuatan dari Petrus. Itu kekuatan dari Roh Kudus. Saya percaya saudara, pada waktu nanti kita semua masuk dalam personal revival, Tuhan akan mengurapi Anda seperti dia mengurapi Petrus, katakan amin. Anda yang mungkin punya banyak kelemahan, gak bisa, aduh aku gak mampu, tiba-tiba Roh Kudus bertiup atas Anda. Dan memampukan Anda saudara. Seperti jemaat mula-mula dipakai Tuhan luar biasa. Tiba-tiba muncul api-api Roh Kudus dalam diri Anda. Dan saudara tahu sepanjang sejarah gereja mengatakan seperti ini. Penginjilan itu saudara tidak bisa dipisahkan dengan doa. Saya akan ceritakan sebuah kisah kebangunan rohani yang pernah terjadi. Kira-kira abad ke-16. Dibawakan oleh seorang hamba Tuhan namanya Charles Finney. Charles Finney itu begitu fenomenal saudara. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang penginjil. Dan kalau dia mau datang ke sebuah kota saudara, pada waktu itu kalau berangkat ke sebuah kota naik kereta yang ada kuda di depannya. Kalau kita kan sekarang naik mobil, dia naik kereta saudara. Dan pada waktu Charles Finney itu mau datang ke sebuah kota kurang 10 km saudara. Tiba-tiba orang yang di kota itu sudah nangis-nangis bertobat sendiri. Roh Kudus itu mencengkram, makanya dikatakan kalau roh itu datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Dia akan menemplak. Itu terjadi saudara. Dan Charles Finney itu saudara, suatu hari kalau dia datang, dia lihat masuk ke sebuah ruangan ke pabriknya temannya gitu saudara. Dia cuma lihat pekerja-pekerja, dilihat aja gak ngomong. Orang tuh bisa nangis-nangis sendiri dan tersungkur bertobat. Dilihat aja, luar biasa. Dan Charles Finney ini ternyata, rahasia keberhasilan Charles Finney ini punya seorang sahabat namanya Bapak Nes. Bapak Nes ini adalah seorang pendoa syafaat. Kalau dia berdoa itu menggoncangkan sorga. Jadi Charles Finney ini kalau dia mau datang ke sebuah kota, temannya ini datang duluan 3 minggu sebelumnya. Mengajak beberapa orang dan berdoa. Jadi gak heran pada waktu Charles Finney datang itu, wow, Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa.
Dan mungkin Anda bertanya, Pastor Jimmy itu kan abad ke-16. Saudara, tahu nggak? Tahun 1965 di Indonesia pernah terjadi revival yang tidak kalah dengan punya Charles Finney. Namanya revival di Pulau Soe. Dan kebangunan rohani ini luar biasa. Suatu hari mereka berdoa, tiba-tiba orang tuh lihat, kok seperti ada kebakaran. Wah, gerejanya kebakaran. Ternyata setelah dicek, wah, gerejanya nggak kebakaran. Ternyata dibakar dengan api Roh Kudus seperti kisah Pentakosta itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang itu dilawat Tuhan, bertobat. Tiba-tiba ngaku dosa, ampun. Wah, yang nyontek, yang apa, yang berzina, bertobat sendiri, saudara. Bertobat rasanya tuh, aduh, Roh Kudus menemplak begitu rupa. Dan Tuhan memimpin mereka dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Mereka orang biasa, saudara. Air berubah jadi anggur. Ibadah perjamuan kudus, saudara. Karena mereka miskin, adanya cuma bisa kasih air, saudara. Waktu dibawa ke pendetanya, diminum, rasanya berubah jadi anggur. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Yang Anda tahu tentang 5 roti 2 ikan yang memberi makan. Itu roti itu dibagi-bagikan, gak habis-habis. Dipecah-pecah, ada lagi. Seperti itu. Ini real, saudara, di Indonesia. Terus ditambah lagi, saudara. Orang-orang Tuhan berkata kepada jemaat itu, kamu harus menginjil ke desa sebelah. Karena mereka butuh Tuhan. Tuhan kasih dorongan. Mereka mulai menginjil, saudara. Harus melalui sungai. Sungainya dalam. Tuhan bilang jalan. Suruh jalan, saudara. Pada waktu jalan, saudara, itu seperti berjalan di atas panggung gini. Air itu cuma sampai sini. Padahal dalamnya 8 meter. Itu mujizat terjadi, saudara. Terus pada waktu terjadi hujan. Anak-anak kecil bilang, kamu harus menginjili teman-temanmu. Karena kalau tidak akan binasa. Tiba-tiba mereka nurut. 2-3 orang berdoa, Tuhan lindungi kami Tuhan. Kami mau menginjil tapi hujan. Mereka jalan. Tiba-tiba seperti di atas mereka itu ada payungnya. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal terjadi. Saya akan kasih kabar baiknya. Alkitab berjanji, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Amin. Yang pernah terjadi di Soe, Pulau Soe dan Charles Finney tadi, itu belum seberapa dengan apa yang terjadi di depan. Tuhan itu janji. Tuhan itu janji, saudara. Dia akan melakukan lagi dengan dimensi lebih luar biasa. Karena itu Anda harus siap-siap. Amin. Amin. Dan yang lebih ekstrim lagi, saudara. Mereka tuh orangnya polos-polos, bukan pendidikan tinggi di Pulau Soe itu. Mereka tuh cuma punya hati aja. Tiba-tiba mereka terbeban dengan temannya. Mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong, temanmu ini harus bertobat. Karena dia ini jatuh dalam dosa perzinahan. Dia punya selingkuhan. Bilang untuk bertobat. Kalau enggak dalam 3 hari dia akan mati. Wah, dia mulai bilang, ayo kamu bertobat dong. Oh enggak mau. Ayo, dia nangis, ayo. Tuhan ngomong loh, kalau kamu enggak bertobat 3 hari mati kamu. Aku enggak kok. Wah, pokoknya seperti itu. Sampai 60 detik. 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1, boom, mati beneran. Wow. Itu pernah terjadi di Indonesia, saudara. Saya percaya pengurapan yang sama itu ada di langit Indonesia. Di langit kita ini ada. Siap-siap Tuhan pakai hidup Anda. Amin. Amin. Kita akan minta sama Tuhan lagi. Amin, saudara. Saya akan cerita lagi, saudara. Suatu hari Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu berada di sebuah pulau namanya Patmos. Dia di kitab Wahyu. Dia tulis. Dan pada waktu dia di Patmos, dia tuh melihat penglihatan tentang apa yang terjadi di sorga. Jadi kalau Anda mau mengintip sedikit, kira-kira di sorga itu seperti apa? Baca kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab apa yang dia lihat di sorga. Dan ada sebuah penglihatan tentang sebuah namanya cawan emas yang dilihat oleh Yohanes. Cawan emas ini berisi doa orang-orang kudus. Jadi ternyata cawan emas ini kalau orang-orang kudus berdoa itu akan berisi penuh. Dan kalau nanti sudah penuh, malaikat Tuhan itu seizin Tuhan akan melemparkan cawan itu ke bumi. Kemudian terjadi ledakan yang dahsyat dan terjadi gempa bumi sampai bumi bergoncang. Dan terjadilah revival. Oleh karena itu, saudara, gereja kita tuh menangkap hal itu. Doa-doa kita ini sedang ditampung. Kita sedang memenuhi cawannya Tuhan.
Kita akan penuhi cawannya Tuhan. Cawan emas itu. Untuk siap dilemparkan ke Jabodetabek dalam bentuk kebenaran rohani, katakan amin. Itu ada saudara. Dan kita bersuka cita karena kita terlibat di dalamnya. Jadi ternyata nubuatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu diberikan kepada kita. Siapapun yang mengisi cawan itu, Allah berjanji dia akan memberikan kebenaran rohani, katakan amin. Oleh karena itu, Sabtu kemarin kita bersyukur bersama-sama, kita semua tahu bahwa puji Tuhan kemarin MSJ 2 One Day sudah selesai dengan kuota 1.000 orang. Saudara, saya akan memberikan Anda data supaya Anda mengerti ya. Kegerakan kita ini kok dahsyat, ini beneran kepercayaan Tuhan. Kalau Anda mungkin tanya kepada Ko Eli yang merupakan orang yang sudah lama di tempat ini. Dulu itu kalau nambah 10, 20, 30 jiwa lama ya Ko Eli ya. 100 itu lama ya. Sekarang itu nambahnya itu ribuan saudara. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau bukan Tuhan gak mungkin saudara. Saya akan cerita saudara. Tahun ini MSJ 2 kita sekali buka itu 1.000. Itu langsung penuh. Sold out langsung. Kalau kita buka MSJ 1 tiap 2 bulan 1.000 itu langsung penuh. Jadi tahun ini itu ada 6.000 orang ikut MSJ 1. Otomatis akan ada 6.000 orang ditambahkan. Ini tahun ini loh. Tahun depan itu akan bertambah, tiap bulan akan ada MSJ 1 dengan kapasitas 1.000 atau lebih. Itu minimal akan ada 12.000 orang ditambahkan. Dan saya berikan ini pada Anda, supaya Anda banyak berdoa. Anda bisa bayangkan seperti Ko Eli, 12.000 akan ditambahkan. Wow, itu mengembalakannya gimana? Saya bilang itu hanya Tuhan yang tahu. Kita harus banyak berdoa. Mau pakai metode apa? Saudara, kita ini mengalami sebuah kebenaran rohani yang besar tengah-tengah. Itu kepercayaan Tuhan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, MSJ 2 kali ini, orang-orang yang lulus MSJ 2, kita didedikasikan servo hari ini dibuka. Dan bagi Anda yang belum melayani, servo kali ini dibuka khusus untuk pendoa. Khusus. Kita butuh banyak pendoa. Kita butuh jemaat yang berkomitmen berdoa. Karena kita harus isi cawannya ini saudara. Kita harus isi cawan Tuhan dengan doa-doa kita. Kita butuh pendoa-pendoa AOG. Orang-orang biasa yang sepantaran dengan Anda. Karena hanya Anda yang bisa ngomong dengan AOG. Bahasanya bahasa milenial. Kalau saya ngomong dengan AOG bisa, tapi agak beda. Generasinya beda. Karena ada X, Y, Y, Z, generasi Alpha, Beta. Beda saudara, hanya Anda yang bisa. Dibutuhkan pendoa-pendoa orang-orang muda dari profesional muda. Orang-orang Pro-M yang menjerit bagi generasinya. Yang berdoa untuk teman-temannya. Yang terlibat free sex, pergaulan bebas. Sekarang bahkan kebalik lagi LGBT. Aneh, jadi gak karu-karuan. Mereka juga terlibat narkoba, hanya benar-benar orang-orang yang berdoa. Yang dimana Tuhan akan intervensi. Dibutuhkan pendoa-pendoa dari family untuk bangkit. Memperjuangkan keluarga-keluarga yang hancur. Karena kita harus mengakui di musim pandemi ini saudara, tidak gampang. Banyak keluarga-keluarga di ambang perceraian. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang putus asa. Terlibat jerit hutang yang tidak bisa diselesaikan. Ingin mengakhiri hidup. Dibutuhkan pendoa-pendoa family yang berdoa dan menarik mereka keluar. Yang berkata bahwa ada Yesus dalam hidup mereka. Ada pertolongan dari tempat maha tinggi. Kalau Yesus mau bangkit artinya hidupmu belum game over. Dibutuhkan pendoa-pendoa seperti itu saudara. Pertanyaannya, kalau bukan kita yang ambil bagian, siapa lagi? Gak ada saudara. Otomatis hari ini ambillah keputusan. Anda harus ambil. Daftarkan diri Anda hari ini. Masuk bagi Anda yang sudah, Anda nanti bisa cek di aplikasi MyGMS. Anda lihat ada ikon Servolution Prayer. Anda daftar di sana. Mungkin Anda berkata seperti ini, Pastor, saya ini gak tahan loh. Kalau suruh duduk diam dan berdoa. Saya ini tipe orangnya suka hangout. Suka ngobrol-ngobrol seperti itu. Saudara, tahukah Anda? Pada waktu Anda berdoa, di dalam doa, itu ada satu hal yang pasti yang Tuhan lakukan bagi hidup Anda. Yang namanya perseverance atau ketekunan. Atau kegigihan. Karena doa itu beda saudara. Doa itu seperti ini saudara. Kalau Anda berdoa Anda akan ditanya, berdoa sampai kapan? Jawabannya, berdoalah
sampai sesuatu itu terjadi. Suatu hari Elia pada waktu dia mulai ngomong kepada Ahab, Ahab, telah ku dengar deru hujan. Sebentar lagi akan turun hujan, kamu cepat pergi berkemas. Padahal pada waktu itu langit itu masih terang, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi Elia itu mulai mendengar dari telinga rohaninya akan turun hujan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elia? Dia tanya kepada bujangnya, aku akan berdoa. Pada waktu dia berdoa, ada tanda enggak? Oh belum ada. Dia mulai berdoa lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai ke 7 kali. Pada waktu dia berdoa 7 kali dia tanya lagi. Anda terdengar ada tanda enggak? Oh ada awan mulai muncul sebesar telapak tangan. Oke, kita akan pergi, sebentar lagi hujan akan turun. Saudara perhatikan, angka 7 itu adalah angka sempurna. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Saudara perhatikan, di masa sekarang ini saudara, kegigihan itu penting. Jadi orang itu tidak boleh mudah menyerah. Pada waktu ada kesulitan gak boleh tiba-tiba give up. Tapi harus punya daya juang. Dan itu satu hal yang kita jarang dapati di zaman sekarang ini saudara. Anda ingat awal-awal masuk masa pandemi banyak perusahaan goncang. Karena mereka sulit beradaptasi. Mereka gak mau berubah. Tetapi pada waktu ada perusahaan-perusahaan yang cepat berubah, mau belajar hal-hal yang baru, yang mau terus berjuang, yang mau terus mencoba. Mereka akhirnya bisa melihat peluang, bahkan ada survive, bahkan sukses di masa-masa pandemi saudara. Bersyukur juga dengan gereja kita, di masa-masa pandemi kita bekerja tidak kalah dengan masa-masa sebelum pandemi. Kita harus present bagaimana ibadah online. Mungkin bagi Anda cuma tinggal nonton hari Minggu play di YouTube seperti itu. Tapi yang buatnya itu luar biasa rasanya. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah harus swab macam-macam. Di tengah-tengah semuanya PPKM level 1, 2, 3, 4 menegangkan. Kita tetap harus bikin untuk present kepada Anda. Kita berjuang terus, kita coba. Jungkir balik gimana. Pokoknya kita ini gak mudah menyerah. Bahkan di momen-momen pandemi Anda ingat pada waktu terjadi COVID Delta. Kita pendeta-pendetanya juga kena, kita berjuang terus, kita masih berdoa buat jemaat. Padahal kita juga kena saudara. Saudara, itu namanya perseverance, berjuang. Berjuang saudara. Dan kita bersyukur pada waktu masa-masa pandemi mulai bisa kita lalui. Hari ini saudara, Tuhan itu tambah-tambahkan tuain tengah-tengah kita. Lebih daripada sebelumnya, katakan amin. Otomatis hari ini kalau Anda punya 1 talenta, Anda berpikir, pastor aku gak punya banyak talenta. Aku cuma punya 1. Saudara, jangan berkata 1 talenta tidak berarti apa-apa. Anda mungkin berkata 1 itu bisa dipakai apa? Saya gak punya model banyak. Kalau yang lain tuh punya 3, 5. Aku ini cuma 1. Tahu gak saudara, ternyata 1 talenta itu nilainya berapa? Kalau dikurskan sekarang, 1 talenta itu nilainya 1,2 miliar saudara. Jadi ternyata pada waktu kita berpikir, Tuhan aku gak punya apa-apa. Ternyata Tuhan berkata kamu punya. Minimal Anda bisa berdoa. Mungkin Anda adalah orang yang kalau nyanyi, orang bisa pingsan. Tapi kalau ada berdoa, ternyata Tuhan bisa pakai loh. Amin. Kalau Anda mungkin megang kamera, kita yang di sini mungkin juga bisa kaget karena goyang semua saudara. Anda bilang aku gak punya talenta macam-macam. Aku gak punya 2, 3, 4, 5. Aku gak bisa apa-apa. Saudara, Tuhan tuh minimal kasih Anda 1 talenta. Yaitu berdoa. Itu pasti. Bahkan kalau Anda sakit pun, di kursi roda pun Anda bisa berdoa. Katakan amin. Saudara, orang yang tekun itu biasanya lebih berhasil. Hamba yang dikasih talenta itu salah mindsetnya. Dia berpikir Tuhan itu jahat. Padahal saudara kebenarannya. 1 talenta itu berbicara tentang 1 peluang. 1 impian, 1 potensi. 1 peluang akan hilang jika tidak dimanfaatkan. 1 impian akan mati jika tidak diperjuangkan. 1 potensi takkan tumbuh jika tidak diberdayakan. Karena itu pada waktu Yesus ngomong, kamu tuh hamba yang jahat, kamu menguburkan talentamu itu. Itu benar saudara. Kita gak boleh kuburkan. 1 talenta itu memang butuh ketekunan. Sebuah kebiasaan untuk terus berjuang, terus bekerja, terus mengusahakan, terus aktif meskipun keadaan sulit.
Tekun itu membiasakan diri untuk tidak menyerah. Karena tekun itu adalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu bukanlah hal yang tiba-tiba terjadi. Pada waktu Anda masuk, Anda sebagai seorang mendoa, Anda akan belajar satu ilmu itu. Berdoa sampai hal itu terjadi. Saudara, kembali kepada cawan yang berisi orang-orang kudus, saudara. Doa orang-orang kudus. Saudara kita, GMS Jabodetabek, saudara, kita mau memenuhi cawan itu. Kita butuh orang-orang yang tekun berdoa siang dan malam. Oleh karena itu kita butuh 300 pendoa lagi. Saat ini pendoa kita ada 330, tapi itu gak cukup untuk sekarang. Ada Jakarta, Bogor, Tangerang, Cikarang, gak cukup saudara. Kita butuh 300 lagi. Kita butuh lagi. Dan itu Tuhan panggil kepada Anda. Dibutuhkan orang-orang yang tekun berdoa. Tekun itu kebiasaan. Membiasakan diri untuk tidak menyerah dan terus aktif meskipun keadaan sulit. Mungkin Anda berkata seperti ini, Pastor, saya ini sudah ambil pelayanan di gereja ini. Saya Espro, saya Asher, saya edukasi, saya multimedia. Saudara, Anda harus tahu, bagi Anda yang sudah ambil pelayanan, sebuah nilai di gereja ini, kita ini adalah jemaat yang berdoa, katakan amin. Seperti Stefanus. Stefanus itu adalah pelayanan meja. Kalau sekarang tuh FLC, saudara. Tapi dikatakan Stefanus itu penuh roh dan firman. Stefanus tuh memang FLC ministrinya. Tetapi dia dipakai Tuhan tidak kalah dengan para rasul. Artinya Anda harus tahu bagi pelayanan-pelayanan yang lain. Mungkin Anda pegang kamera, mungkin Anda Espro, mungkin Anda Asher. Tapi sebenarnya Anda itu seorang pendoa yang megang Asher. Anda seorang pendoa yang Espro. Anda ini seorang pendoa yang main keyboard. Anda seorang pendoa yang pegang edukasi. Itulah DNA gereja mula-mula. Dan itulah DNA gereja Mawar Sharon. Amin. Jadi karena kalau kehidupan doa itu mati, apapun yang Anda pegang tidak akan mengalirkan kehidupan. Jadi Anda tetap bisa jadi Espro, tetap enjoy di Espro, di multimedia, di bagian Anda masing-masing. Tetapi Anda penuh roh dan firman. Saudara, dengan cepat saya akan jelaskan mengapa perlu dibangkitkan banyak pendoa. Yang pertama, kita perlu membangun generator doa raksasa. Apa maksudnya? Seperti generator listrik yang sanggup mensuplai kebutuhan listrik dalam jumlah besar. Generator itu dibikin saudara supaya bisa mensuplai kebutuhan listrik dalam jumlah besar saudara. Kita rindu saudara setiap bagian di gereja ini diurapi dengan tudung doa. Mulai dari Asher, Espro, kakak pelayan anak, PAW diurapi dengan tudung doa. Dan itu baru bisa kita lakukan kalau kita punya generator doa raksasa. Saudara, Anda perhatikan apa jadinya kalau ruangan ini, gereja kita ini kekurangan generator listrik atau listriknya tidak mencukupi. Maka AC akan padam, lampu akan padam, LED akan mati saudara. Sound tidak bisa berfungsi. Itu terjadi karena apa? Karena tidak mencukupi. Tetapi apa yang terjadi kalau kita punya sebuah listrik yang melimpah dan besar? Kita dengan mudah bisa nyalakan AB, ruangan semua bisa nyala AC-nya, semua sound bisa nyala, LED bisa nyala, bahkan kita bisa kasih ruangan-ruangan di depan LED juga bisa nyala, semuanya tersuplai karena ada sebuah generator listrik. Demikian pula kita mau generator doa. Supaya apa? Setiap bagian di gereja ini diurapi dengan tudung doa. Kedua, mengapa kita membutuhkan, perlu dibangkitkan banyak pendoa? Yang kedua, kita mau pertemuan CG-CG kita terjadi lawatan Roh Kudus dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, saudara. Saudara, hari-hari ini banyak orang masuk CG. Masalahnya nggak gampang. Ada masalah-masalah di mana dunia medis sudah angkat tangan. Penyakit tidak bisa disembuhkan. Ada masalah-masalah yang nggak masuk akal. Dan disitulah kita butuh pendoa-pendoa yang bangkit, saudara. Yang berdoa dengan kuasa Allah. Bagi manusia memang tidak bisa, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Ada kesembuhan mujizat. Definisi mujizat itu artinya saudara, secara manusia memang udah gak bisa. Kalau tidak berseru kepada Tuhan artinya tidak ada jawaban. Kita mau CG-CG kita diurapi Roh Kudus begitu luar biasa. Diurapi dengan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga bagi Anda yang membutuhkan kelepasan, Anda datang ke CG tiba-tiba bisa dilayani sendiri. Butuh pengudusan rumah bisa dilayani sendiri. Berapa waktu yang lalu saya melayani konseling kepada orang itu suka melihat kanan kiri di tempat
di tempat kosnya melihat ini itu bisa dilayani, bisa didoakan dan problem solve. Kita butuh seperti itu saudara. Yang ketiga saudara, mengapa kita perlu dibangkitkan banyak pendoa. Yang ketiga, kita rindu kota Jabodetabek di mana kita tinggal mengalami campur tangan ilahi. Terjadi keamanan, kejahatan menurun drastis, terjadi pemulihan. Semuanya itu karena campur tangan ilahi. Saudara, Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita butuh benar-benar Tuhan intervensi di kota kita. Kita butuh benar-benar Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya berjaga-jaga. Mengintervensi di kota kita saudara. Terjadi keamanan. Seperti pada waktu Daniel berdoa, tiba-tiba Tuhan kirimkan malaikat Mikael untuk memberikan jawaban. Kita mau malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga di kota kita. Kita mau kota kita aman saudara, katakan amin. Yang keempat saudara, mengapa kita butuh banyak pendoa? Kita mau merebut kembali semua yang pernah hilang dalam hidup kita selama di musim pandemi atau di masa sukar dalam hidup kita melalui doa. Kita harus mengakui, memang pandemi sudah mau selesai, kita katakan amin ya. Tapi dampaknya, kerusakannya itu masih kerasa sampai sekarang. Kita harus mengakui. Bahkan bangsa-bangsa juga 7 keliling pusing memikirkan solusinya. Tapi kebenarannya kita bisa rebut kembali semua yang hilang di dalam hidup kita melalui doa. Mungkin Anda tanya, Pastor Jimmy itu gimana cara berpikirnya? Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, dikatakan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya gini. Apa yang kita lihat secara fisik itu telah terjadi dari yang tidak kita lihat secara fisik. Tapi kita sudah lihat di dalam hati kita. Saya akan kasih ilustrasi ini untuk mempermudah Anda mengerti lewat namanya metaverse. Siapa yang tahu metaverse? Angkat tangan. Saudara, di dunia metaverse itu kita itu suatu hari saya lihat tentang orang lagi painting. Jadi dia pakai VR, virtual reality, kacamata gitu, dia mulai gini-gini tangannya. Kalau kita lihat orang ini ngapain sih gini-gini, ternyata dia itu lagi painting, gambar sesuatu. Dan di situ tuh dikembangkan tentang kota, tentang rumah, jadi beli tanah di metaverse. Oh itu memang ada ya. Nah, bahkan harga tanahnya kadang-kadang lebih mahal loh daripada tanah fisik. Nah sebenarnya metaverse ini sangat gampang untuk menolong kita mengerti dimensi doa. Artinya kalau apa yang Anda bisa lihat di sana, Anda bisa bayangkan dalam hati Anda. Tuhan bisa berikan kepada Anda di dalam alam fisik. Artinya kalau Anda bisa melihat keluarga Anda bisa dipulihkan, Tuhan akan berikan. Amin. Kalau Anda bisa lihat bahwa pernikahan Anda bisa dipulihkan, Tuhan akan memberikan. Kalau Anda bisa melihat pekerjaan Anda bisa dipulihkan, bahkan dibangkitkan lebih dahsyat lagi, Tuhan akan berikan. Karena apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dan bagaimana mungkin kita bisa melihat yang tidak kelihatan atau melihat secara hati? Banyaklah berdoa. Kita butuh doa saudara untuk merebut kembali semua yang pernah hilang. Yang kelima saudara, kita mau mempersiapkan musim tuaian besar di tahun ini. Tahun ini ada musim kegerakan yang besar. Di tahun ini akan ada musim CG Fund dan kegerakan CG tahun depan. Akan terjadi percepatan kegerakan di dalam alam rohani. Kita gak mau jadi orang yang unplanning. Kita mau jadi orang yang planning. Kita mau mempersiapkan dengan baik. Kita mau pada waktu Allah melawat, kita siap. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, pada waktu Anda dipersiapkan saudara, seperti pada zaman Yosia, terjadi perubahan besar. Dimulai dari Yosia yang menangkap isi hati Tuhan. Yosia itu lebih muda daripada Anda dan saya. Tapi sekali ia menangkap hati Tuhan, hatinya terkoyak. Oleh karena itu saudara, pada waktu nanti masuk dalam momen doa puasa, cabiklah hatimu, remukkan hatimu. Supaya tampak apa yang ada di dalam Anda, apa adanya dengan Tuhan. Mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku kirbat yang baru. Aku mau mengalami kegerakan Tuhan yang baru. Yang belum pernah aku alami. Karena aku percaya
hal-hal yang besar sedang terjadi di depan kita. Saya percaya saudara, kebangunan rohani itu terjadi dimulai dari sini. Saat ada sebuah kesadaran bahwa Anda dan saya akan menjawab panggilan Tuhan dan memberikan hati kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kita gak boleh jadi orang yang cuek. Ada keluarga-keluarga hancur hari ini. Kita harus berdoa dan membawa mereka pada Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya berantakan. Papa mamanya cerai, anak-anaknya gak tahu kemana. Kita gak boleh jadi orang, itu kan orang lain. Tapi kan bukan keluargaku, gak boleh. Kita harus punya hatinya Tuhan. Dan bawa mereka kembali pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita panggil berdiri sama-sama. Haleluya. 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 Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkayalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkayalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus bertiuplah, Roh Kudus mengalir ya Tuhan. Beri kami hati-Mu, berikan kami hati Yesus, hati juru selamat kami. Taruh dalam hati kami ya Tuhan. Setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Seperti Yosia, pada waktu firman Tuhan dibacakan, dia melihat dosa bangsanya, dia mengoyakkan hatinya. Saudara, kota kita ini ada di hatinya Tuhan. Banyak orang belum kenal Tuhan. Hidup mereka binasa. Mereka hari ini tertawa-tertawa, tapi ujungnya maut. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah kekayaannya, mereka menyembah uangnya. Dan itu terjadi di sekeliling kita. Bagi sekeliling kita juga dikatakan pornografi, seks bebas itu biasa. Hari ini kita semua akan berdiri di celah antara kekudusan Tuhan dan murka Tuhan. Kita mengoyakkan hati kita sekali lagi dan berkata, Tuhan, pakai hidupku untuk sebuah kebenaran rohani. 1 menit ini kita berdoa sama-sama dengan bahasa lidah.
Ora bakarabaya syana makarabaya nakarabara. Koyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Ora bakarabaya. Semuanya berbicara tentang Allah, kekuatan Tuhan. Memang kau tidak sanggup, tapi Tuhan mampu. Syana makarabara bakarabaya syana makarabara. Ora bakarabara. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Biar roh doa menyala kembali dalam nama Yesus. Ora bakarabaya syana makarabara. Kami tak mau egois. Kami tak mau hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Syana makarabara. Syana makarabara. Syara bakara-bara, banyak-banyaklah berdoa. Syara bakara-bara. Ora bakara-bara. Ora bakara-baya syana maraba. Berembuslah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Ora bakara-baya syana bakara-bara. Syara bakara-bara. Ora bakara-baya syana bakara-bara. Syara bakara-bara. Syara bara-bara. Haleluya. Perkara-perkara ilahi. Kami mau Tuhan roh doa melingkupi kami sekali lagi dalam nama Yesus. Roh syafaat dari Kristus mengalir dengan kuat, merobek hati kami, membuat hati kami penuh dengan belas kasihan. Hati kami gak rela ada orang binasa. Tuhan pakai hidup kami, pakai kami, urapi kami. Seperti di gereja mula-mula, urapi kami Tuhan dalam nama Yesus. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, jadikan jemaat yang kuat. Kau pakai luar biasa. Kau berbicara, Kau melakukan tanda-tanda heran dan mujizat dengan orang-orang biasa. Karena pengurapan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Bawa kami masuk dalam kebangunan rohani berikutnya yang jauh lebih besar. Kami siap ya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.